makin tinggi tingkat kewaspadaan umat Islam, bahkan para kiai pribumi mulai sadar, dan harus sadar saudara-saudara, karena ini adalah proses pembodohan. Kan seseorang yang Pembodohan lewat agama, lewat nilai-nilai sakral yang diikuti, diajarkan oleh suatu kelompok, agar manusia begitu percaya sekali, saudara-saudara. Ini kata ulamanya, kiainya. sebut Habib, saya bukan benci Habib. Saya bukan benci Habib. Menuhankan seseorang yang disebut Habib. Saya bukan benci Habib, tapi saya benci Habib yang merusak agama Islam. Kalau ada oknum menamakan dirinya Habib atas nama keturunan Nabi, seolah-olah dia sama dengan Nabi, lalu bisa memberikan segala yang diinginkan. Apa kata salah seorang Habib? Kalian mau buat dosa, mau buat apa, silakan. Cintai Habib sebagai keluarga Nabi. Kalian selamat. Nanti kalau kalian mati, tulis nama Habib itu, letakkan di bawah keningnya di dalam kain kafannya. Kalau nanti malaikat mungkar nakir nanya, nggak usah dijawab, tengokkan aja kertas tuh. Ini pembodohan yang luar biasa bagi umat Islam. Adakah yang percaya? Gerakan-gerakan tak. Kalau nanti meninggal, tempelkan tulisan nama saya di bawah kepalanya. Nanti malaikat tidak berani bertanya. Dia tidak akan ribut dan takut karena nama saya, karena turunan Habib. Pembodohan yang luar biasa. Hanya karena takut siksaan kubur. Jadi nanti ada malaikat mungkar nakir yang akan masuk kubur, nanti akan menyiksa mayat itu. Ini juga adalah pembodohan yang dilakukan oleh seorang dari Arab itu di abad ke-7, bahwa nanti ada siksaan kubur. Luar biasa. Sudah hal-hal ini, siksaan kubur itu tidak ada para nabi sebelumnya yang mengajarkan ada siksaan kubur. Pengikutnya yang datang dari Arab itu dan mengatakan ada siksaan kubur. Nggak ada siksaan kubur, saudara-saudara. Orang yang mati. Dan bagaimana mungkin ada siksaan kubur? Orang sudah mati, nyawanya nggak ada, bagaimana bisa merasakan sakit? Dia tidur panjang. Gimana orang tidur kok disiksa? Malaikat kebangatan. Katanya diperintah oleh Allah, suruhan Allah untuk melakukan, menyiksa. Nakut-nakutin orang yang masih hidup dengan urusan siksaan kubur. Saya harus mengatakan tidak ada siksaan kubur, dan itulah sebabnya saya meninggalkan ajaran itu. Yesus tidak mengajarkan, nabi-nabi sebelumnya tidak juga. Luar biasa, saudara-saudara. Dibohongin sama para Habib ini. Pagi-pagi makan serabi, siangnya makan nasi, ngaku-ngaku cucu Nabi, ngakunya juriat Nabi, tapi kenyataannya imitasi. Naik dokar ke pasar raya cuma untuk beli panci, keluar-keluar DNA, berani tes DNA, giliran ditantangin ternyata banci. Polemik nasab ini harus segera dihentikan, Pak Presiden. Karena ajaran yang benar itu harus menindak, harus menjauhi ajaran-ajaran nenek moyang, yaitu ajaran-ajaran tipu-tipu ini harus dihentikan supaya bangsa Indonesia ke depan ini maju, pandai, cerdas. Jangan ada anak-anak kita yang masih kecil itu diajarin harus cinta Baklawi, harus cinta Nabi. Kalau nabinya nggak beres, kenapa harus mencintai? Kenapa harus diajarkan kepada anak-anak itu? Ini generasi bangsa ke depan yang akan memajukan bangsa Indonesia. Jauhi ajaran Nabi. Jauhi tahayul. Jauhi dongeng-dongeng nenek tua. Latih diri
untuk berkarya, beribadah. Memang latihan badan itu terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dan apa yang saya katakan ini harus diterima. Suka tidak suka Anda, diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjeri lelah berjuang karena menaruh pengharapan kepada yang maha hidup itu, juru selamat kita semua, terutama mereka yang percaya. Nikmatin kebaikan-kebaikan itu mengarah kepada bagaimana mempersiapkan masa depan yang lebih baik untuk keturunan dan anak kita itu, dan mereka pun tidak lebih lama hidup dari kita. Asal jangan dongeng dan tahayul itu diajarkan terus-menerus, mengalahkan bagaimana anak-anak itu harus hidup sebagai orang-orang yang percaya dan mengisi kemerdekaan bangsanya dengan berkarya, bekerja untuk negeri, bukan untuk turunan nabi. Nggak ada kerja, nggak ada apanya, hanya dengan status mengaku-ngaku nasab. Suruh tes DNA nggak berani. Dia melawan, mereka nggak berani untuk menunjukkan jati dirinya. Padahal seluruh mereka yang tes DNA yang sama marganya dengan dia, Syihab misalnya, itu sudah kalang kabut. Nggak ada, itu turunan Arabnya itu hanya 3%. Najwa Syihab hanya 3%. Yang lainnya adalah itu sambungan dari, yang paling banyak itu 47% adalah dari India Selatan. Maka Rizik juga sama, Rizik Syihab itu. Tetapi dia tidak berani mengumumkan karena mempermalukan dirinya bahwa dia memang bukan nasabnya. Nah, ini sudah berjalan 500 tahun menipu umat. Dia adalah turunan Nabi. Turunan Nabi siapa? Nabi Rong atau Nabi Birlo? Turunan Nabi Birlo, Nabi. Nah, Bibirlo. Itu. Apa jawab Yesus kepada mereka? Mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu, demi nasab nenek moyangmu? Adat nenek moyang dipertahankan, jengkang-jengking 5 kali sehari. Mana waktu untuk membangun negara? Yang jengkang-jengking 5 kali sehari itu ya, itu yang nggak ada kerjaannya, nggak ada tugasnya, para pemalas. Itu boleh tuh jengkang-jengking 5 kali sehari. Atau memang orang yang kita tugaskan untuk jengkang-jengking sehari supaya mendoakan untuk kita. Jangan Anda yang susah, menderita, masih jengkang-jengking 5 kali sehari. Yesus berkata pula, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Itu adat istiadat kamu sendiri. Ini para Habib Yaman ini lebih takut tes DNA daripada takut kepada Allah. Mereka maksiat terus-menerus, tipu abadi, enak disanjung. Yang diadu domba adalah pribumi, ulama-ulama ini. Mereka kasihan, mengajar yang benar. Itu. Tetapi datang kaum Ba'alwi, suruh cium kaki mereka. Dan bagaimana harus memperlakukan turunan Nabi itu. Ngesot. Harus ngesot. Sementara dia duduk di taman sambil ngerokok itu, Bahar Smith itu. Itu datang murid-muridnya, cium kaki, cium tangan. Disuruh cium. Pribumi hanya segitu. Jangan ajaran nenek moyangmu diagung-agungkan. Coba kalian naik haji itu. Betapa rendahnya orang pribumi. Ini satu cerita lagi sebenarnya. Di luar cerita Ba'alwi, karena Ba'alwi yang nggak ada di Arab Saudi.
Paling kalau ketakutan waktu kabur karena mau ditangkap untuk diadili bersama Firza Hussein. Kabur dia, diadu keterangannya. Firza Hussein ditangkap, dia kabur ke Arab Saudi. Datang-datang 3 kali lebaran. Tiba-tiba di bandara, ribuan orang datang ngerumunin itu bandara, saudara. Ramai sekali. Menjemput Imam Unyil, turunan Nabi besar, imam besar. Entah yang besar apanya. Yang besar mungkin kemaluannya, karena nggak punya malu. Sudah dilaporkan, Firza Hussein ditangkap. Apanya yang besar kalau di situ? Putus asa dia. Istrinya meninggal. Bukan menikah dengan Firza Hussein yang sudah memberikan bagian tertentunya kepada Imam Unyil, imam besar. Bukannya sama Firza Hussein menikah, orang lain dia menikah pada yang umurnya lebih muda, jauh umurnya. Ini kenapa saya harus mengucapkan ini di kesempatan ini, karena mereka selalu merendahkan ulama Nusantara. Disadari tidak, diakui atau tidak, yang direndahkan dan diadu domba adalah keutuhan para alim Nusantara. Ulama ini harusnya mereka hormati. Sampai ada loh melarang untuk duduk terhormat atau duduk bersama dia. Bahkan nggak boleh menikahi wanita-wanita syarifah, yaitu turunan Ba'alawi, nggak boleh dikawinin oleh non Ba'alawi, apalagi menikah dengan pribumi, nggak boleh. Kembalikan perawannya. Padahal pribumi ini kaya, pandai, cerdas, dan mereka saling jatuh cinta. Ini tahayul, ajaran yang sangat menghina. Nggak boleh menikahkan dengan syarifah. Kembalikan perawannya. Gimana bisa kembalikan? Orang perawan itu hanya sekali coblos. Kemudian yang kedua, ini bagaimana kebanggaan nasab sebagai alat utama untuk mendoktrin pribumi, dengan bahwa pribumi itu kelas kedua, di bawahnya Ba'alawi lah kelas paling tinggi, dan mereka menyombongkan dirinya seperti itu setiap hari di hadapan pribumi bodoh. Dengarin aja sekarang nggak ada lagi mereka ini. Mari kita perjuangkan Palestina. Jadi yang memperjuangkan begitu tuh yaitu juga kiai-kiai pribumi yang telah berhasil dibodohin. Kiai pribumi seperti Somad, Hidayat, A'agim, ini adalah kiai-kiai yang membela para Habib ini. Namanya Oma Irama, itu fanatik pencinta Habib dari kecil. Sekarang setelah tahu bahwa secara ilmu nasab, buku-buku sejarah dan filologi, tes DNA, pasti bukan turunan Nabi. Berbangga sombong dengan wata'nu bil ansab, bangga dengan nasab dan menghina nasab yang lain. Nabi Muhammad itu adalah kakekmu atau kakekku, katanya. Dengan sombong. Nggak tahu lah, mungkin kakek lo kali. Benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasehatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran yang lain ataupun dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci,
hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadikan pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsyafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang yang durhaka, orang lalim, bagi orang fasik, orang-orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh, bapak, pembunuh, ibu, pembunuh pada umumnya. Itu untuk hukum Taurat. Bagi orang yang benar, saudara-saudara, yang hidup bergereja, nggak ada gunanya Anda itu hukum Taurat. Apapun. Kalau demikian itu, bahkan dikatakan, orang yang sudah bersunat itu nggak ada gunanya bagi Kristus di dalam iman dan cinta. Cinta akan kasih, ajaran kasih itu. Nggak ada gunanya, saudara. Itu yang mau dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita semua, saudara-saudara. Nggak ada gunanya Anda dikritik. Kalau begitu. Nah sekarang datang. Ini turunan Yaman, mengaku diri turunan Nabi, menggunakan nasab itu sebagai keampuhan bagi dia. Mereka lah pewaris Islam itu. Lebih parah lagi si Zuma ini, saudara-saudara. Jadi Islam ini diserang dari dalam dan dari luar. Dari dalam adalah para pengikut Islam pribumi yang memperlihatkan saudara, memperlihatkan dirinya. Apa kebaikan dua? Apa alasan Nabi Muhammad menikahi Aisyah umur 6 tahun? Silakan. Iya, baik. Jadi di antara seluruh wanita yang hidup sesama dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu wanita yang dinikahi dalam keadaan perawan, dinikahi pada usia 18 tahun atau 17 tahun. Lalu kemudian terdengar isu dari Kristen beliau menikahi Siti Aisyah 6 tahun. Itu informasi yang diriwayatkan oleh Hisham. Itu bukan isu. Itu hadis sahih Bukhari dan Muslim, di mana binti Abu Bakar menikah usia 6 tahun oleh Rasul dan ditiduri umur 9 tahun. Ini bukan isu, fakta sejarah yang tidak bisa Anda bantah. Hadis-hadis yang melaporkan bahwa perkawinan beliau dengan Isa anak kecil itu diriwayatkan oleh seluruh kolektor hadis dalam Kutubus Sittah dan Ahmad bin Hanbal yang hidup 164 Hijriah sampai 241 dalam musnadnya, dan dilaporkan oleh jemaat. Jemaat itu adalah istilah untuk para imam muhaddits, penulis Kutubus Sittah, ditambah dengan Ahmad bin Hanbal. Kalau Bukhari Muslim terkenal sebagai Imam al-Muhadditsain, 2 orang imam penulis hadis. 2 orang inilah yang dianggap bahwa hadisnya itu sebagai kitab suci kedua. Jadi kalau ditulis di situ, jangan ragu. Nah, tentang perkawinan Aisyah umur 6 tahun, ditiduri umur 9 tahun, itu ditulis di sini, Zuma. Woi, Zuma. Kamu harus tahu itu. Dibilang orang Kristen. Kamu mau bilang bahwa orang Kristen yang mau bikin isu. Untuk apa isu itu? Saya orang Kristen. Dulu dari Muslim. Kita sudah WA di HP ini. Kita sudah WA-an. Dia bilang kepada saya, kami sedang menanti kehadiran Bapak. Saya sedang melakukan koordinasi untuk mendatangkan Bapak. Pokoknya Bapak aman, katanya. Aman, katanya. Sok banget loh. Saya tidak mau. Karena kalau saya sudah menginjakkan kaki di Indonesia, saya tidak mempunyai kebebasan apapun. Kecuali terjadi perubahan yang luar biasa di pemerintah yang akan datang. Adalah pemerintah orang yang nasionalis, yang mencabut pasal penistaan agama itu.
Jangan dipakaikan. Sekarang ada namanya si Rudi Simamora, dipancing-pancing sama Muslim supaya emosi. Tapi saya nggak berani dipancing-pancing. Bagaimana saya bisa emosi? Dengan lantang saya akan tetap mengatakan bahwa pemberitaan saya adalah bongkar-bongkar. Saya akan tetap bongkar. Ini ditulis semua, saudara-saudara. Memang masih bocah. Ditulis oleh Baihaqi yang hidup 384 sampai 458 Hijriah. Dalam Sunnat Al-Kubra Al-Hakim 321 sampai 405 Hijriah. Dalam Al-Mustadrak At-Tabrani 260 sampai 340 Hijriah. Dalam Al-Kabir. Ringkasnya riwayat-riwayat hadis itu melimpah sehingga dapat disimpulkan hadis itu mutawatir. Levelnya level kelas tinggi karena viral. Itu namanya hadis viral. Mutawatir itu viral. Semua orang bisa ngomong tentang itu dan sangat paham. Apalagi ditambah dengan seorang murtadin, pendeta, tapi namanya Islam, Saifuddin Ibrahim. Itu sudah saya dengungkan. Dan saya sudah menulis buku-buku besar, buku banyak. Saya tulis buku-buku itu. Ini jadi terlampau banyak penderitaan bangsa ini. Datang dari Yaman bawa ajaran sesat, yang di dalamnya sendiri sesat menyesatkan. Apa, saudara? Gak mampu. Ya. Lalu kemudian ketika kita ingin membuktikan secara fakta, perang Badar dan perang Uhud syaratnya untuk ikut harus di atas 15 tahun. Minimal 15 tahun baru bisa ikut perang Uhud. Perang Uhud, Siti Aisyah belum menjadi istri baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apapun alasan kamu, alasan yang tidak masuk akal, narasi melawan hadis-hadis yang sudah dikumpulkan para ulama hadis, dan yang mengaku kesaksian pribadi Aisyah sendiri, pelakunya yang dinikahin juga Abu Bakar, sang bapak dari Aisyah, mengaku, ngomong, dialog itu terjadi. Pelakunya sendiri, memang umur 6 tahun itu, mungkin dia nggak ingat, tetapi dia punya teman seumur, ataupun dia punya kakak namanya Asma. Asma itu umurnya 15 tahun ketika Aisyah dikawinin. Kenapa Nabi ini tidak memilih Asma kakaknya itu? Kenapa harus Aisyah? Aisyah sudah dijebolin sama orang lain. Sementara dia menginginkan perawan. Kenapa dari seluruh wanita yang ditiduri sama beliau itu sudah jebol semua? Maaf saya harus ngomong seperti ini. Supaya tidak terjadi lagi pembodohan yang akan datang. Baik oleh pribumi sendiri ataupun ulama-ulama yang datang dari luar yang mengaku-ngaku turunan Nabi itu, Habib dan Syekh, siapapun namanya. Kita kan adu data, bukan adu cangkem cerita bahwa begono begini. Bukan itu. Untuk apa Anda ceritakan? Makin dingin. Padahal saya sudah pakai double. Jangan otak keledai itu dipakai terus cuma. Udah dari pribumi sesat menyesatkan. Tambah lagi mu'alaf. Mu'alaf ini emang lucu kalian itu. Abi, apa sih tujuan Abi dengan melakukan membongkar-bongkar ini? Penginjilan itu membongkar. Bongkar, itu namanya menginjil. Dan saya diberi wewenang khusus, dikasih tugas khusus oleh Tuhan, dan saya sangat percaya dengan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada saya ini. Bukankah Abi ngajarin itu ajaran Alkitabiah itu? Abi fokus kepada Alkitab saja di dalam pengajaran.
Kalau ada yang menasihati begitu, itu dari kadrun itu, bukan orang Kristen. Jadi saya ini memang menghadapi banyak tantangan. Bagi saya tantangannya biasa. Ini ada ustadz dari ini, ustadz dari mana namanya, yang mengatakan agar kamu itu Zuma tidak menambah kerusakan itu ajaran ini. Ajaran sudah rusak, apalagi ajaran kubur-kuburan itu dalam kubur siksaan, ya tambah kacau. Surabaya 10 November. Karena latihannya Ansor untuk mengusir penjajah Belanda mau kembali lagi ke Surabaya dengan tewasnya Malabi. Itu kumpulnya di pondok kami, di pondok pesantren Al-Ihsan Jambes Kediri. Ihsan yang mana? Lalu berkumpul di Jombang lalu ke sana. Itu Ansor. Makanya yang paling benar sampean ku nyanyinya Surabaya. Surabaya, Surabaya, Surabaya itu bukan ya tarim. Aneh kan kalian ini. Karena yang berhak mendapatkan syafaat yang dinyanyiin ya tarim, bukan ya jatim, ya jatim, ya jatim, ya tarim. Apa kebaikan dua? Apa alasan Nabi Muhammad menikah? Gak usah lah panjang-panjang video kamu Zuma. Kamu akan menghadapi tantangan kemajuan zaman ini. Kamu mau ngomong apa lagi? Zuma. Aduh, ampuni hamba-Mu Tuhan, selalu mentertawakan mereka ini. Giliran itu si Felix Yao sudah saya tegur semuanya. Apalagi Felix Yao itu, jangan pakai kopiah kayak begini Felix. Kamu tuh dagang kelontong aja di Jakarta Timur, gak usah ngomong agama, ya. Sehebat apapun kamu, sepandai apapun di dalam mengemas khutbahmu, kamu pendatang dari Tiongkok. Kamu nggak pantas pakai sarung kamu itu. Pakai baju koko, pelihara jenggot, ya, jenggot Pancasila. Itu pantasnya kamu, Felix. Ngajar agama. Hanya menciptakan video-video lelucon. Kamu nggak bisa. Turunan Nabi itu yang paling mulia daripada kamu. Ketika itu saya terkenal jadi ustadz kiai itu. Viral, Kiai Saifuddin Ibrahim. Pengajarannya doktriner, ayat-ayat semangat perjuangan, ayat-ayat bahwa tidak ada orang Islam sampai ada negara Islam, dan tidak ada negara Islam sampai ada hukum Islam diberlakukan. Itu doktrin tingkat paling tinggi itu. Makrifat paling tinggi adalah kalau ada umat Islam, maka harus ada negara Islam. Negara Islam itu ada kalau hukum Islam diberlakukan. Itu. Lah ini KTP Islam, negara Pancasila, undang-undangnya udah 45 buatan manusia. Padahal ayatnya itu wal yahkum ahlal injil bima anzalallahu fi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kafir kalau tidak memberlakukan hukum Allah. Oh, ini kan negara, bukan negara, bukan masalah negaranya. Nabi itu mengatakan seperti itu, Nabi loh. Bukan mengambil keuntungan dari secara duniawi, tetapi tidak memperjuangkan hukum dan syariat. Maka di dalam surat Al-Anfal ayat 35, makana salatuhum indal bait illa miqa'an wa tasdiyah fadhuqul adzab
bima kanu yakfurun. Sholat mereka di Ka'bah itu tidak lain kecuali siulan dan tepuk tangan. Karena kekafiranmu itu. Bahkan kita semua, seluruh dunia ini, pada mengarahkan jidat ke batu hitam. Maka dikatakan oleh surat ayat itu, tidak ada gunanya sholat kalian itu kecuali tepuk tangan dan siulan. Orang serius sholat gara-gara nggak berlaku hukum syariat, maka kafir. Gitu. Quran loh. Jadi nggak perlu kalian itu ngomong apapun, sebesar apapun bentuk dakwahmu itu, koar-koar, teriak-teriak, viral khutbahmu. Tetapi apa? Kalian tidak memberlakukan hukum Quran. Harus diberlakukan hukum Quran. Jadi 3 perusak utama bagi bangsa Indonesia ini. Yang pertama adalah Habib Yaman. Yang kedua adalah pribumi asli. Yang ketiga, mualaf. Sama-sama merusak seluruh ajaran agamanya. Dan ini sangat kasihan, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kita harus maju terus untuk memberikan pengertian agar orang-orang yang beragama ini jangan memberatkan urusan bernegara ini. Demikian saudara-saudara, tonton terus, dan buku-buku yang saya tulis boleh Anda pesan lewat 0853 8827 0696. Dan terima kasih kepada semua yang sudah menyumbang di rekening saya untuk pelayanan di Indonesia. Dan kita sudah memulai terus. Dan para pemberita Injil, jangan takut, jangan khawatir. Jangan takut, terus teriakkan bahwa kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus. Keselamatan tidak ada di luar itu. Dan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yohanes 4 ayat 22. Dan tidak boleh lagi memberitakan bahwa ada kitab suci selain Alkitab. Karena di ayat-ayat terakhir dari seluruh ayat Alkitab itu, Wahyu 22 ayat 18, aku berkata kepada semua orang, barang siapa yang menambah-nambah mujizat-mujizat, kenangan-kenangan, nubuat-nubuat yang tertulis di dalam kitab ini, maka dia akan kena malapetaka yang juga sudah diancamkan di dalam kitab ini. Jadi tidak ada lagi firman Tuhan selain Alkitab. Kalaupun ada yang muncul di abad ke-7, maka siapapun yang mengikuti ajaran itu, dia akan kena malapetaka. Dan ini adalah stigma sekaligus ancaman. Siapa yang berani, maka dia akan kena kutuk, ribut melulu. Demikian saudara-saudara.